Sejak Vanessa Angel dan Febri Andriansyah sang suami wafat dalam kecelakaan tragis di ruas tol Jombang, Tubagus Jody sang supir telah ditetapkan sebagai tersangka pada 11 November 2021 lalu. Itu artinya, sudah 10 hari Tubagus Jody berada dalam tahanan dan jalani sederet pemeriksaan. Pihak penyidik pun berkejaran dengan waktu sebelum melimpahkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan untuk disidangkan. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengirimkan black box atau kotak hitam mobil yang dikendarai Jody guna memastikan berapa persisnya kecepatan yang dijalankan Jody saat kecelakaan maut itu terjadi. Pun demikian dengan situasi pengereman dan airbag mobil yang nantinya akan terbuka secara terang benderang. Dan polisi sangat yakin dalam waktu dekat sanggup melengkapi berkas perkara tepat waktu sebelum mengirimkannya ke pengadilan. Lalu akankah Jody kelak dinyatakan bersalah dan meringkuk dalam penjara? Itu untuk saudara Jody sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan kami sementara ini sudah melakukan pemberkasan yang dalam waktu dekat akan segera kami kirim ke JPU. Kemudian sekarang ini juga kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari ATPM hasilnya. Kemarin kan sudah ada beberapa komponen yang dibawa oleh pihak ATPM. Ini kita tinggal menunggu kiriman hasil pemeriksaannya. Sudah jadi tersangka bagi kami hanya satu aja itu. Satu maksudnya itu gini. Memang sudah jelas bahwa dia mempunyai suatu kesalahan di sini. Ada kelalaiannya dalam membawa mobil ya. Itu aja cuman yang bagi kami intinya. Kalau soal hukumannya, soal ini kami nggak bisa mencampuri. Kalau sudah jadi tersangka, sudah itu urusan polisi. Jadi kita menunggu hasil pemeriksaan komponen, bukan black box. Kalau black box itu untuk pesawat terbang. Oh, berarti komponen gitu. Salah satu komponen elektrik atau digitalnya dari kendaraan itu, Mas. Gitu, yang dibawa oleh pihak ATPM untuk dilakukan pengecekan di Jakarta. Sesuai dengan KUHP aja ya. Di 12 tahun, tapi kalau memang dia 6 tahun ya nggak tahu nanti keluarga bagaimana. Itu nanti hasilnya akan menjadi bukti di pengadilan dan juga untuk bagaimana nanti pelaksanaan daripada proses pemeriksaan nanti kan juga berdasarkan itu juga secara IT juga dilaksanakan. Makanya percayakan sama kami biar kami juga bisa cepat menyelesaikan kasus ini. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Jody sendiri dijerat pasal berlapis, yakni pasal 310 ayat 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta pasal 311 ayat 5 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dan hingga detik ini, Jody masih meringkuk dalam tahanan di Polres Jombang, Jawa Timur. Di sisi lain, Jody sendiri memang telah menyesal dan tak henti meminta maaf karena telah menyebabkan kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan Bibi. Namun penyesalan dan permintaan maaf tentu tak serta-merta menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Kelalaiannya dalam membawa kendaraan hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tentu harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Bukan saja keluarga korban, dalam ini keluarga Vanessa dan Bibi yang merasa sangat terpukul. Namun juga semua orang yang menyayangi Vanessa dan Bibi begitu merasa kehilangan, di samping juga geram terhadap Jody. Lalu bagaimana kondisi Jody saat ini? Benarkah ia dilanda stres berat dan terus diselimuti ketakutan karena menjadi penyebab tewasnya Bibi dan Vanessa dalam kecelakaan tragis? Ya, kalau saya dapat info dari penyidiknya, saudara Jody kondisinya stabil, normal dan kooperatif. Kita kan terhadap yang bersangkutan itu kita nggak bisa memaksakan untuk melakukan pemeriksaan kalau yang bersangkutan tidak stabil. Tapi sekarang dia yang bersangkutan sudah stabil. Kondisi Jody yang jelas, informasi yang saya peroleh dari sana juga pernah berkata ke ibunya terutama kenapa tidak Jody yang
yang mengalami kecelakaan, kenapa mesti Kak Vanessa sama Mas Bibi. Penyelesaian yang sangat dalam lah yang saya tangkap gitu. Saya menyampaikan belasungkawa dan permohonan maaf. Alhamdulillah Pak Haji Faisal juga merespon saya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga gitu Bapak Vanessa Angel almarhumah dan almarhum Mas Bibi semoga diterima dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya khusus bagi keluarga berdua tersebut pada keluarga Pak Anda. 16 hari sudah, Vanessa Angel dan Febri Andriansyah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan maut. Selama itu juga, Jody terus dibayang-bayangi penyesalan mendalam karena dirinya lah yang menjadi penyebab terjadinya tragedi maut tersebut. Jody sejatinya tentu tak ada niatan untuk membuat Vanessa dan Bibi celaka, apalagi sampai keduanya meregang nyawa. Selama ini Vanessa dan Bibi lah yang secara penuh memberikan kepercayaan pada Jody, baik sebagai supir maupun untuk urusan lainnya. Dan terlepas dari kelalaian Jody saat membawa kendaraan, semua ini terjadi benar-benar secara tiba-tiba. Kini bukan hanya Jody yang harus meratapi nasib, namun yang paling bersedih hati tentu saja keluarga Vanessa dan Bibi yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cinta untuk selama-lamanya. Permintaan maaf, penyesalan, bahkan hukuman seberat apapun yang akan diterima Jody kelak tentu tak akan mengembalikan Vanessa dan Bibi yang telah tenang di sisi Tuhan Sang Pencipta Alam. Kami keluarga besar Tubagus Jody mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya pada kedua almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febriansyah. Semoga mereka ditempatkan yang lapang di sisinya. Tadi dia datang ke sini. Bapaknya tadi sama abangnya datang ke sini tadi. Ya saya bilangin sama dia. Pertama dia minta maaf atas kelalaian anaknya ini. Ya saya sampaikan juga lah apa yang terasa bagi saya. Saya dapat informasi bapaknya kebetulan lagi keluar kota, lagi ada urusan yang mesti diurus. Kalau ibunya ada di rumah, tapi mohon maaf ibunya juga masih dalam kondisi belum stabil, banyak menangis juga, dan mohon maaf juga untuk sementara ini belum bisa diganggu lah. Beliau pulang itu hari Jumat yang lalu ya, kemudian berdasarkan informasi yang saya peroleh, beliau itu tidak lama di sini kemudian mengunjungi Haji Faisal. Kalau untuk sekarang berat deh, sangat berat. Kalau memang benar ada kelalaian di sini, sekarang Mbak bilang bagaimana memaafkannya, ya gimana ya, berat, masih berat. Bukan saya tidak memaafkan, ya gimana, susah mengatakan itu ya. Tubagus Jody itu tidak akan melakukan pembenaran karena dia siap bertanggung jawab atas segala ini. Karena beliau orang baik, kata Pak Jody. Ini kesalahan Tubagus Jody atas kelalaiannya. Saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan saya berpesan kepada pengemudi, bijaklah dalam mengemudi. Karena sesuatu hal yang sekecil apapun bisa mengakibatkan kejadian seperti ini. Hikmahnya menjadikan lebih baik lagi, menjadikan pengemudi mentaati rambu-rambu lalu lintas. Itu aja. Terima kasih. Kepergian Vanessa dan Bibi memang dirasakan oleh banyak orang.
Bukan hanya keluarga, namun juga sejumlah sahabat dekat yang selama ini menjadi saksi perjalanan hidup mereka. Niki Tirta misalnya, pria yang pernah dikabarkan sempat menjalin kedekatan dengan Vanessa Angel itu benar-benar merasa terpukul ketika mendengar Vanessa telah tiada. Masih sangat melekat dalam kenangan Niki Tirta ketika dirinya terlibat sebuah proyek bersama Vanessa. Dan tiap kali mengingat berbagai kenangan itu, tiap kali pula ia harus berselimut duka karena sang sahabat kini telah tiada. Niki Tirta bahkan belum sanggup mendatangi makam Vanessa karena tak ingin membasahi makam sang sahabat dengan air mata. Hal sama juga dirasakan sahabat-sahabat Vanessa lainnya. Selama hidupnya, Vanessa memang dekat dengan siapa saja dan selalu menunjukkan kebaikan untuk semua orang. Tak heran jika di akhir hidupnya, Vanessa Angel banyak mendapat simpati, bahkan dari orang-orang yang selama ini nyaris tak tersentuh media. Dulu benar-benar aku yang bikin aku nyemplung di nyanyi itu Vanessa. Aku waktu itu lagi ada project bareng yang kebetulan sinetronnya juga nggak tayang pada saat itu. Cuman karena sinetron itu membutuhkan soundtrack, akhirnya Nick, kita ke produserku yuk gitu, Alam Urbah waktu itu. Dengan nggak bisa nyanyi sama sekali, aku kesana 15 menit lagunya jadi. Proses berjalan pada saat itu juga nggak berjalan lancar. Sedikit banyaknya aku tahu apa yang dilalui sama Alam Urbah dengan segala tantangan hidupnya. Makanya aku bilang sempat aku post di caption bahwa dia orang yang kuat karena aku tahu persis apa yang dia hadapi. Vanessa kan temannya banyak, sahabatnya banyak, jadi semuanya dekat. Ya kalau bilang dekat ya dekat, tapi memang di akhir hidupnya kalau aku lihat ya Vanessa tuh temannya banyak banget gitu. Jadi semua orang memang merasa sangat kehilangan karena dia memang sangat gampang dekat sama semua orang. Ya aku sampai sekarang sih paling kalau ada kan suka lewat ya di media sosial gitu. Paling sementara aku mau skip dulu sih. Ya flashback aja. Banyak hal. Kalau ditanya misalnya aku udah ke makamnya, belum juga. Karena aku nggak mau. Di sana nanti pasti masih hadir banyak orang, aku mau sendiri. Benar-benar karena aku pengen ngeliat secara. Sayangnya, dikala banyak orang merasa kehilangan dan memberikan simpatinya pada Vanessa dan Bibi, dua keluarga mereka justru seperti memercik api di tengah duka. Sejumlah aroma-aroma perselisihan, mulai dari perebutan hak perwalian Gala hingga perebutan harta warisan almarhum dan almarhumah, tentu saja membuat suasana yang awalnya diselimuti duka berubah menjadi penuh bara. Lalu sanggupkah kedua keluarga kembali duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan yang terlanjur memanas dengan hati dan kepala yang dingin? Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa diberikan kesabaran, ketabahan, dan cinta rasa sayang yang pernah Vanessa kasih ke keluarga, berharap bisa dihadirkan tulus juga pada saat almarhumah sudah tak ada, ke Gala dan ke orang-orang di sekitar Vanessa. Saya walaupun bagaimana harapan saya berbaik-baik dengan bapaknya Vanessa. Ingin berbaik dan ingin membesarkan anak ini berdua. Cuman demi keperluan administrasi kan harus jelas kemana walinya, kan harus jelas. Dan untuk mendidik, untuk mengasuh, saya maunya ya dibantu oleh papanya Vanessa. Kemudian ya sharinglah, dimasukkan apa segala. Saya akan selalu terbuka. Sekali lagi saya mohon sama media jangan dipelintir ya untuk hal ini. Jadi sekali lagi nggak ada perebutan. Kalau saya sih ingin itu yang tadi saya bilang, Mas. Jadi ada kepastian hukum aja gitu supaya tidak ada ada keadilan ya. Ya statusnya jadi jelas gitu loh. Gitu. Jadi statusnya jelas. Jadi jangan ada yang merasa dirugikan karena sudah ditetapkan oleh pengadilan.
Zubir tiada henti berurai air mata. Selain karena 6 bidang tanah milik ibunya dirampas ART Riri Kasmita, Nirina Zubir juga dibekap kepiluan. Membayangkan akhir hayat ibunya yang penuh derita karena perlakuan asisten rumah tangga. Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot.